Selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga salat kita nggak bolong-bolong ya. Selamat memperingati hari Isra Mi'raj. Jangan lupa tebarkan amal jariah ya. Selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga ibadah kita dilancarkan lagi, lebih giat lagi ibadahnya. Amin. Selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga iman dan Islam kita semakin bertambah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Akhirnya dari 7 langit tadi, setiap langit Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya pertanyaan paling besar, apakah Nabi bertemu dengan Allah langsung? Jawabannya tidak. Nabi tapi mendengar suara Allah dengan jelas. Suara Allah Nabi dengar dengan jelas. Yang pertama adalah perintah sholat 50 waktu. Yang namanya Nabi sami'na wa ata'na. Ketika mau berangkat lagi balik, dicegat Nabi Musa. Apa yang kau terima ya Rasulullah? Apa yang kau terima ya Muhammad? Perintah apa yang kau terima dari Allah ya Muhammad? Perintah sholat sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Nabi Musa bilang, tidak mungkin umatmu mampu melaksanakan hal tersebut dalam waktu sehari itu ya? Dalam satu hari 50 waktu, bayangin. Baru berdiri udah komat. Habis assalamualaikum udah azan lagi 50 waktu. Akhirnya minta kepada Allah pertimbangannya, dan seperti sekarang nih, akhirnya deal dengan waktu hanya 5, sholat hanya 5 waktu. Dan ini perintah satu-satunya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan cara Nabi Muhammad diundang ke Sidratul Muntaha. Berarti betapa pentingnya sholat 5 waktu. Habis itu diajakin tur tuh. Tur kemana? Melihat surganya Allah, melihat nerakanya Allah. Di surga yang begitu indah, di mana mata itu belum pernah melihat keindahannya, di mana telinga belum pernah dengar tentang surga, bahkan mulut belum pernah bicara tentang keindahan surga di muka bumi ini. Gak ada keindahannya. Rasulullah saksikan. Dan yang membuat Rasulullah terheran-heran, di dalam surga tersebut terdengar suara terompah, plak, 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 plak. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril yang menemani ketika itu, ini suara terompah siapa udah masuk surga duluan? Ternyata itu suara terompah adalah suara terompahnya Bilal bin Rabah. Bayangin, orang masih di dunia, masih berjuang dengan Nabi ya, terompahnya udah naik. Udah berjalan lagi itu, tur selanjutnya menuju nerakanya Allah. Di situ beliau merasa sedih, di situ beliau merasa berat hatinya, karena dia melihat kebanyakan orang yang disiksa di api neraka itu adalah wanita. Bertanyalah akhirnya Rasulullah, kenapa kebanyakan wanita penghuninya? Wahai malaikat Jibril, diberitahukan mereka adalah wanita-wanita di mana mereka berpakaian, namun seakan-akan diri mereka telanjang.
maka nggak ada pembenaran nih sebenarnya. Mau olahraga pun gitu ya, namanya wanita, jangan bikin alasan memakai pakaian ketat dengan alasan saya olahraga. Karena apa? Saya pernah ngomong kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki wanita seluruhnya adalah fitnah, aurat yang mesti dijaga. Jadi pemirsa Abinya Eko Channel, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke menuju Sidratul Muntaha adalah suatu peristiwa hal yang sangat-sangat luar biasa ketika itu. Karena ini menguji keimanan seorang mukmin ketika itu. Bayangin, nggak ada WA, nggak ada kendaraan, nggak ada handphone, nggak ada macam-macam, diuji keimanannya. Nah, terbukti banyak yang murtad. Jadi ini ada perjalanan yang sangat luar biasa yang pernah Allah lakukan terhadap hambanya, yang tentunya adalah hamba yang sangat dicintainya, kekasih Allah, dalam rangka satu, menghibur Rasulullah SAW yang ketika itu mengalami yang namanya kesedihan yang sangat dalam karena ditinggalkan oleh. Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Benar banget. Dihibur. Yang kedua adalah perintah Allah satu-satunya yang mana Allah tidak memberikan melewat Jibril, tapi Allah mengundang langsung Nabi Muhammad. Karena saking pentingnya perintah ini, dan perintah itu adalah perintah sholat 5 waktu. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Silakan dah yang mau bertanya dah. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jadikan PR. Saya jawab nanti insya Allah. Bener bang. Yuk, dimulai dari perempuan. Aduh. Aku dulu. Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Bener banget. Aku mau nanya nih. Oke. Kan katanya kan Nabi Muhammad itu dapat perintah sholat 50 waktu. Terus ternyata sama Nabi Musa gak sanggup, umat Nabi Muhammad tuh gak bakalan sanggup kalau 50 waktu. Itu kok berani Nabi Musa bilang kayak gitu, suruh protes lagi, suruh sampein lagi ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah dan mudahkanlah jawaban-jawaban yang keluar dari mulut saya. Amin. Saya hanya meminta perlindungan padamu ya Allah. Jadi Nabi Musa itu melihat dan mencontohkan dari umatnya. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Makanya kalau ibadahnya terlalu banyak, yaitu sholatnya terlalu banyak, maka Nabi Musa punya keyakinan umatnya Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad ini Nabi yang terlama nantinya, karena dia ada penutup para nabi, yang mana umatnya sampai ke akhir zaman. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Yang mana namanya semakin kemari itu semakin menghilang ajaran-ajarannya, dipastikan oleh Nabi Musa. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang sampai akhir zaman ini tidak akan pernah kuat untuk melaksanakan sholat wajib 50 waktu. Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Bener banget. Oke, pertanyaan kedua dari saudara Andri. Nah, saya mau nanya nih Pak, kira-kira Sidratul Muntaha itu tempatnya di mana sih Pak? Kita bisa mengupas Sidratul Muntaha, bismillahirrahmanirrahim, itu hanya dari sekedar maknanya aja. Sidroh tujuan, Sodrun nih, Sidroh tujuan, Muntaha itu yang paling terakhir. Jadi namanya Sidratul Muntaha udah nggak ada lagi udah. Tujuan akhir. Tujuannya paling mentok ya itu udah. Tapi jangan katakan itu tempatnya Allah. Karena kalau Allah punya tempat, pemirsa Abinya Eko Channel, saya berikan pemahaman dikit. Kalau Allah mempunyai tempat, Allah sama dengan makhluk. Allah ada di mana aja. Bener banget. Cuman itu tujuannya adalah tempat paling mentok udah. Kagak ada tempat lain selain itu tuh. Sidratul Muntaha, Muntaha itu yang paling terakhir udah.
al-akhir, muntaha, penghabisan. Nggak ada lagi tempat selain itu. Saking jauhnya tuh. Langit 1 itu jauh. Manusia belum bisa nembus nomor 1. Langit 7 belum ada yang, apalagi nomor 7 belum bisa nembus. Ini ke atas langit 7, Sidratul Muntaha, tempat yang paling mentok, tempat paling akhir yang dituju, yang pernah diciptakan oleh Allah mungkin. Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Benar banget. Oke, pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup dari Saudara Lazuardi. Yuk, apa yang ingin dipertanyakan oleh Ustadz Vicky? Jadi gini Pak Ustadz, saya mau nanya nih, Ya. detailnya dengan bentuk buruk itu seperti apa sih Pak? Kan banyak nih yang bilang kayak katanya mirip Pegasus, unicorn, kuda poni, segala macam dah. Lalu satu lagi. Apa? Kuda Awkarin. Enggak, canda. Dalam video klip Bad Boy. Iya, Bad Boy. Tahu aja lagi. Bapak tahu aja. Ya gimana tuh Pak penjelasannya Pak secara detailnya itu buruk itu seperti apa sih? Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Benar banget. Begini pemirsa Abinya Eko Channel, setelah saya tadi juga saya jelaskan di awal, ini pendekatannya dengan metodologi mitologis. Artinya ini suatu hal yang tidak masuk akal, jadi belumnya mitos. Tapi ini karena mitologisnya adalah tentang keyakinan, tentang agama, wajib dipercaya. Karena dalam agama itu ada keyakinan-keyakinan yang dianggapnya tidak logis, tapi harus kita percayai. Contoh, buat apa sih sholat nungging? Otak itu menalar kan? Tapi karena perintah Allah dan perintah Rasul yang melakukan sholat seperti itu, ya kita lakukan. Bener nggak? Betul. Tapi ada sebuah cerita nih yang mengatakan tentang buruk nih. Jadi buruk itu adalah makhluk Allah yang tinggalnya di surganya Allah. Dan kebetulan nih dan semuanya nih, bahwasanya buruk ini nih ada macam jenisnya. Tapi yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh malaikat Jibril, ada satu buruk nih. Yang buruk ini pemalu, pendiam. Seperti awal, wah ini ntar ada konten baru nih tentang kejadian-kejadian awal alam semesta ini dibuat. Itu dari sebuah merak, dari burung merak putih yang sangat pemalu, yang meneteskan air matanya, akhirnya jadi apa? Jadi pentuntan nanti konten berikutnya. Ini pemalu banget. Maka itulah yang diperintahkan oleh Allah. Buruk tersebutlah yang akhirnya menjadi kendaraan Rasulullah dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ada kejadian, ternyata saking besarnya buruk, Nabi kesusahan untuk naikinya. Jadi naik ke atas buruk itu Tinggi, lebar. nggak bisa. Ya manusia biasa naik ke kendaraan yang besar sulit. Maka dibantu oleh malaikat Jibril, dan ketika itu malaikat Jibril turun dengan wujud aslinya. Jadi cuma geser dikit, akhirnya Nabi Muhammad itu dalam riwayat mengatakan itu naik ke sayapnya malaikat Jibril dan digoyangkan sedikit, akhirnya Rasulullah bisa masuk ke dalam buruk. Bisa naik, Bisa ya, menunggang. Bang? Naik. Nah, ketika Jibril itu dengan wujud aslinya, kamu tahu nggak segede apa Jibril? Itu pendalilan, pembuktian bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Jadi Nabi Muhammad masuk ke naik ke atas sayap, makan dikit tuh. Tahu nggak seberapa besar dan lebarnya sayapnya para malaikat? Satu malaikat aja. Padahal nanti kalau di neraka nih 70.000 malaikat akan menjaga neraka jahanam doang. Kita bicara satu malaikat aja nih. Gedenya malaikat, lebarnya sayapnya malaikat, itu apabila dia betangkan kedua sayapnya dan ditaruh bumi, maka bumi ada berada tengah-tengahnya. Karena ujung timur dan barat dunia tidak bisa menandingi lebarnya sayapnya malaikat. Untuk berpartisipasi menebarkan amal jariah, jangan di skip ya iklannya. Benar banget. Ya, mungkin itu aja pelajaran yang kita bisa ambil dari Ustadz Vicky, dan masih banyak lagi pelajaran yang kita bisa ambil. Dan jangan lupa, Apa tuh? kita ucapkan bersama-sama selamat hari iya. Isra dan Mi'raj kepada halayak umat muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang
ingin bertanya-tanya jangan lupa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @abinyaaiko_channel. Asik. Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe.